Tempo, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara ngobrol-ngobrol santai di Ngopi Sore Tempo bersama saya Tiffany Jelika yang akan menemani teman-teman semua atau sahabat Tempo di 1 jam ke depan. Dan acara ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo Media, tempo.co dan juga Facebook Tempo Media. Dan di acara ini kita bisa mendengar cerita-cerita di sekitar kita yang menarik dan juga memberikan inspirasi untuk kita semua. Sahabat Tempo Indonesia sebagai situs jurnalisme warga Tempo.co kini semakin menarik dengan hadirnya rubrik baru yaitu catatan dari Palmera. Rubrik ini diampu oleh para alumni Tempo, yaitu ada Bambang Harimurti, Idrus Sahab, Purwanto Setiadi dan juga Rustam Mandayun. Dan masih banyak lagi nih jurnalis senior serta penulis kawasan lainnya. Rubrik ini diharapkan menjadi pelepas dahaga untuk para pembaca Tempo yang sudah setia membaca Tempo puluhan tahun lamanya dan akrab dengan tulisan-tulisan para jurnalis-jurnalis Tempo ini sendiri, baik di majalah maupun di koran Tempo. Kali ini saya akan menghadirkan 3 orang jurnalis Tempo yang akan berbagi kisah tentang Indonesiana, rubrik catatan Palmera, dan kisah-kisah saat mereka menjadi wartawan. Saya akan sapa dulu nih, ada Mas Tulus Wijanarko, selaku pengelola Indonesiana.id. Halo Mas Tulus. Semuanya selamat. Kabar baik Mas? Alhamdulillah, sehat. Kabar baik Tiffany. Oke, siap. Nah, ini yang kedua juga aku mau sapa-sapa dulu nih, Mas Purwanto Setiadi selaku jurnalis senior. Halo, Mas Purwanto. Halo. Halo, kabar baik Mas, ini di rumah ya? Pada di rumah ya ini? Baik ya, iya. Oke, dan yang terakhir aku juga mau sapa Bang Rustam Mandayun selaku jurnalis senior Tempo yang saat ini menjadi anggota Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Halo, Bang Rustam. Salam sehat. Salam sehat buat kita semua. Oke, nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih Bang terkait sama pengalaman Abang dan juga Mas-Mas terkait pengalamannya menjadi jurnalis yang seru gitu ya. Mungkin di sini teman-teman atau kawan-kawan Tempo pengen banget mendengar gitu cerita-cerita menarik apa sih yang terjadi di balik berita-berita yang luar biasa gitu ya, yang dibaca wah kok jurnalisnya bisa ketemu ya hal-hal seperti ini, apa nggak takut gitu kan kalau jadi jurnalis Tempo tuh suka dibilang gini, gak takut bang nulis kayak gitu bang, nanti hati-hati loh ada tukang bakso lewat gitu kan. Nah itu mungkin boleh diceritain deh gimana menjadi seorang jurnalis dan juga Indonesiana juga itu sendiri, dan juga sekarang ada catatan Palmera. Nah itu catatan Palmera isinya apa aja kita juga akan bercerita di sini. Nah sebelum kita memulai perbincangan kita hari ini, kita akan kasih kesempatan untuk yang mau lewat terlebih dahulu. Baiklah, sahabat Tempo, saya mulai perbincangan kita hari ini yang akan saya awali dengan pertanyaan kepada Mas Tulus Wijanarko selaku pengelola Indonesiana.id. Halo, ya. Mas Tulus. Halo, selamat bertemu Mbak Tiffany. Selamat bertemu. Iya, bertemu dan pertama kali ya bertatap muka kita nih secara virtual. Mas Tulus, setelah pensiun dari Tempo nih, apa saja sih aktivitas Mas Tulus dalam mengelola Indonesiana tuh mungkin ada yang berbeda, dan sehari-hari ngapain aja sih Mas? Oh ya, terima kasih. Jadi begitu pensiun waktu itu, saya memang langsung diminta untuk mengelola Indonesiana.id ya, sebuah blog jurnalisme publik yang menampung tulisan dari beragam kalangan dengan beragam isi dan cara menulis. Tetapi selain di mengelola Indonesiana, saya juga masih berkegiatan di sekitar jurnalisme, yaitu menjadi penguji di uji kompetensi wartawan yang 8 tahun selalu digulirkan oleh Dewan Pers dan juga secara mandiri. Jadi ini membuat saya berkesempatan bertemu banyak wartawan-wartawan di seluruh Indonesia ya, karena kami menguji di banyak tempat di Indonesia.
Selain itu juga ya masih diminta untuk mengisi beberapa acara pelatihan menulis dan jurnalistik. Di luar itu ya sehari-hari jadi YouTuber, bukan YouTuber pemula gitulah kira-kira. Oh gitu. Gitu Mbak Tiffany. Iya, ya. Oke. Kalau jadi YouTuber tuh ngapain aja sih Mas? Apa aja yang disampaikan di YouTube Mas? Kalau Oh boleh ya, sedikit. saya untuk menambung minat saya sih di bidang sastra dan traveling. Jadi materi YouTube saya di sekitar pengembangan sastra, pembacaan puisi dan juga catatan-catatan perjalanan secara visual. I see. Ya, tapi Mantap. baru mulai sih Mbak. Jadi untuk kesenangan aja. Ya. Untuk mengisi waktu luang yang positif, berbagi juga gitu ya. Nah, betul. Mas, dan kalau juga bisa menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme kan kalau di traveling dan gitu. Ya. Yes, betul banget. Nah, kalau misalnya tentang Indonesiana, ini apa sih Mas? Mungkin orang-orang di sini beberapa sahabat Tempo masih yang kayak belum masuk menjadi komunitas Indonesiana. Nah, kira-kira aktivitasnya apa aja sih Mas Indonesiana itu? Ya, Indonesiana.id adalah sebuah blog jurnalisme publik yang masih dalam pengelolaan grup Tempo. Jadi di platform ini kami menampung tulisan-tulisan dari khalayak ramai gitu ya, baik itu berupa news maupun opini dan gagasan. Dan di sana banyak sekali rubrik yang bisa diisi sesuai dengan minat masing-masing. Dan alhamdulillah itu cukup memancing antusiasme publik karena sekarang minat menulis, minat melaporkan apa yang terjadi di sekitarnya, dan kemudian menyumbang gagasan lewat opini-opini juga makin tinggi. Jadi itulah kira-kira yang ada di sana, dan saya mengkurasi tulisan-tulisan yang bisa kita upload ke platform gitu Mbak. I see. Itu ya, dan sekarang kan ada rubrik baru catatan dari Palmerah. Yes. Ya. Mengkurasinya tuh berdasar apa sih Mas? Mungkin kan kayak kayaknya ini menurut aku nih tulisannya udah bagus gitu ya. Ternyata nggak masuk nih, nggak di post nih. Apa sih syaratnya Mas? Iya betul Mbak. Saya kira memang sebelum kawan-kawan menjadi kontributor atau menulis di Indonesiana, di situ sudah ada beberapa guidance atau kisi-kisi tulisan-tulisan apa sih yang apa yang harus dihindari. Biasanya sih kalau tulisan mengandung sara dan sebagainya atau penghujatan ke pihak lain dan sebagainya itu tidak bisa kita terima. Tetapi di luar itu silakan menulis apa saja bisa. Yang kami kurasi selain kalau konten sepanjang tadi ya ada batasan-batasan, tetapi kalau dari sisi eksekusi menulis misalnya kurang bagus, kurang lancar ya kita coba perbaiki di situ, dan juga menjaga konten tadi itu, terutama itu yang kami jaga di sana. I see. Gitu, Mbak. Oke, siap. Nah, Mas, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi soal Indonesiana dan juga catatan Palmerah. Aku pengen sapa dulu ke Mas Pur nih. Halo Mas Pur. Ya. Mas Pur, boleh diceritain nggak sih Mas sekarang aktivitasnya apa aja sih Mas selepas pensiun dari Tempo? Oh, ya. Pengennya sih lebih banyak santai ya, jalan-jalan dan kerja sedikit aja gitu. Nah, tapi kan itu mimpi kali ya. Dan kenyataannya ada kebutuhan untuk tetap memelihara fungsi pikiran lah gitu, supaya tidak cepat pikun. Nah, lalu juga kebanyakan santai itu kalau berdasarkan pengalaman tidak enak juga rasanya. Jadi itu, lalu ya hal lain yang penting adalah masih banyak tagihan yang harus dibayar gitu. jadi masih memerlukan mengerjakan sesuatu lah gitu ya, supaya ada ya yang bisa buat bayar listrik, bayar internet lah gitu. Jadi saya masih bekerja, tapi ya tidak jauh dari bidang yang sama dengan ketika saya di Tempo lah gitu ya. Menulis, memimpin naskah. Kadang-kadang saya diminta tolong bantu ngajar oleh Tempo Institute. Nah, selain itu ya, nah ini ada bedanya nih dengan ketika saya di Tempo dan
ketika saya udah tidak punya tugas di Tempo. Saya Apa tuh Mas Ben? jadi punya waktu untuk terlibat dalam organisasi apa istilahnya pergerakan lah gitu. Jadi saya ikut jadi sukarelawan di Baik to Work Indonesia. Ya, saya salah satu pengurus lah gitu ya. Ini organisasi yang kegiatannya adalah mempromosikan sepeda sebagai sarana mobilitas dan transportasi di perkotaan. Nah, jadi karena itu pengalaman dulu sebelum pensiun di Tempo, saya sempat pakai sepeda untuk ke kantor pulang pergi, dan pengalaman dengan Baik to Work Indonesia, jadi saya lebih banyak fokus ke ya lingkungan karena ada kaitannya ya, jadi ya lingkungan dan bisnis iklim lah gitu. Jadi sekarang mungkin kalau ada teman-teman yang tanya ngapain sih ngerjain gitu ya, saya melihat sih ini penting untuk menciptakan kehidupan di kota yang lebih layak huni lah gitu. Yes. Jadi itu sih kegiatan saya sekarang. Oke, siap. Pengantarnya sangat baik ya. Pensiun nggak bisa cuma tidur-tiduran karena harus tetap bayar listrik. Jadi Iya, menulis itu realita. Iya, Mas. Nah, itu kan berarti selama Mas pensiun ini masih aktif banget gitu ya, bahkan menulis juga, terus juga tadi aktivitas untuk mempromosikan naik sepeda keliling kota gitu ya, daripada tanda kutip mengotori udara di Jakarta yang sekarang udah parah banget. Dalam waktu 1 minggu kayaknya kurang lebih berita-berita yang naik tuh juga ngebahas soal udara yang sudah tidak sehat gitu ya untuk kita hirup, dan banyak anak-anak juga yang pada akhirnya sakit. Nah, berarti dulu di Tempo Mas Pur nulis soal lingkungan hidup atau apa tuh Mas rubriknya? Saya di Tempo malah kalau nulis sendiri malah nggak pernah ya. Tapi kebetulan saya pernah mensupervisi kompartemen yang bidang liputannya antara lain lingkungan itu. Selain waktu itu sih ada internasional, lalu kesehatan gitu. Jadi ya waktu itu sebagai editor aja. Nulis sendiri sih banyakan ya kalau ada penugasan atau kalau kebetulan saya habis pulang dari perjalanan gitu ya. Nah itu biasanya saya bikin laporan nulis sendiri, atau kalau ada penugasan nulis editorial gitu. Selain itu sih biasanya saya nulis yang kebetulan minat saya ya, atau hobi lah gitu, musik. Musik. Jadi nulis, ya. Oke, siap Mas. Nah, ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Pur, ternyata Mas Pur suka banget naik sepeda. Nah, gimana dengan Bang Rustam ya? Ini aktivitasnya apa aja nih usai pensiun dari Tempo? Bang Rustam, halo. Halo, salam sehat. Salam sehat Bang Rustam. Salam jumpa. Oke, Bang Rustam, kalau tadi sebelumnya Mas Tulus dan juga Mas Pur cerita pensiunnya masih tetap kerja, nulis, terus ada beberapa tadi Mas Pur bilang masih suka sepedahan gitu. Nah, kalau Bang Rustam nih ngapain aja sih kegiatannya selepas dari pensiun dari Tempo? Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana tadi sudah diperkenalkan oleh Anda bahwa saya menjadi anggota kelompok kerja di Dewan Pers ya. Selain itu, saya juga aktif menjadi penguji kompetensi wartawan sama dengan Mas Tulus juga. Nah, yang lainnya saya adalah ahli pers dari Dewan Pers yang berhak memberikan keterangan ahli baik di kepolisian, apakah di persidangan, mengisi BAP, atau dalam gelar perkara sebagai orang yang dimintai pendapat ahlinya dalam konteks kemerdekaan pers. Kira-kira begitu.
Jadi saya kira dengan sejumlah kegiatan itu ya tentu mudah-mudahan bisa menjaga kewarasan selama pensiun. Menjaga kewarasan dengan tetap produktif dan menjalani tanda kutip panggilan hidupnya ya, sebagai dari lu kan jadi jurnalis, terus tetap ada di dalam anggota pers atau dewan pers itu sendiri. Nah, kalau dulu pas masih aktif jadi jurnalis, nulis apa aja sih Bang? Oh, saya sih bervariasi ya, karena dulu berangkat dari koresponden daerah di Jogja, tentu banyak soal-soal kriminal dan yang terkait dengan para akademisi yang ada di sana, sehingga kemudian setelah di Jakarta saya juga banyak menulis tentang lifestyle, tentang politik juga, gitu. Dan beragam lah ya. Setelah kemudian saya berakhir di ombudsman-nya Tempo di masa menjelang pensiun. I see. Hal menarik apa sih sebagai anggota Dewan Pers tadi kan juga mungkin menemukan banyak masalah gitu ya dari media-media yang mungkin tanda kutip dituntut gitu ya dari beberapa orang yang mungkin diangkat gitu sosoknya atau profilnya oleh beberapa media dan nggak terima gitu. Mungkin ada cerita seru nggak sih dari selama menjadi anggota Dewan Pers itu sendiri, Bang? Saya di kelompok kerja pengaduan ya dan penegakan etika tentu yang kita hadapi sehari-hari adalah ya pengaduan-pengaduan masyarakat terutama ya terkait pemberitaan yang mereka anggap merugikan itulah ya, baik merugikan secara personality ya atau bahkan ada yang merasa dirugikan secara finansial. Nah, disitulah tugas Dewan Pers bagaimana amanah dari Undang-Undang 40 tahun 99 bahwa Dewan Pers membantu untuk melakukan perselisihan jurnalistik jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Nah, Dewan Pers melakukan mediasi, memberikan penilaian, dan Dewan Pers memberikan rekomendasi bagaimana cara penyelesaian konflik atau perselisihan tersebut dalam koridor Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Oke, siap. Thank you, Bang. Nah, Sobat Tempo, kita sudah mendengar penjelasan awal nih dari para tamu kita. Menarik sekali ya obrolannya bahwa selama pensiun atau selepas pensiun dari Tempo, ternyata Abang dan Mas ini masih terus aktif gitu ya dalam hal jurnalistik, terutama menyampaikan beberapa tulisannya melalui berbagai macam platform seperti itu, dan juga salah satunya menjadi atau bekerja gitu di anggota kerja kelompok Dewan Pers itu sendiri atau tim yang mengawasi gitu ya bagaimana tulisan-tulisan di media itu mungkin dapat kritik dari masyarakat. Dan juga ada banyak informasi baru untuk kita selanjutnya di Ngopi Sore setelah jeda berikut ini. Sahabat Tempo, bertemu lagi dengan saya Tiffany Angelika. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh nih rubrik
baru di Indonesiana, yaitu catatan dari Palmerah. Kira-kira apa ya catatan dari Palmerah itu? Apakah harus dicatat dari Palmerah atau sebenarnya ini mempunyai arti-arti tersendiri atau kenangan-kenangan gitu dari Palmerah? Langsung aja nih aku kembali ke Mas Tulus. Mas Tulus, halo. Mas, bisa diceritain nggak sih rubrik ini tuh apa sih dan kenapa terasa sangat spesial sehingga pakai acara peluncuran di Space di Twitter? Itu apa sih, Mas? Ya, baik. Rubrik baru catatan dari Palmerah ini sebenarnya ide awalnya dari Mas Bambang Harimurti, kita akrab biasa panggil Mas BAM gitu ya. Nah, beliau menginisiasi bagaimana kalau di Indonesiana ada rubrik yang menampung tulisan-tulisan dari para alumni Tempo yang sudah tersebar kemana-mana, baik yang sudah pensiun maupun dulu yang pindah ke tempat lain, tetapi masih mempunyai ikatan emosional mungkin lah gitu ya dengan Tempo. Nah, kenapa kami atau Mas BAM mengusulkan itu? Karena bagaimanapun para alumni Tempo itu kan mempunyai skill yang ya kualifikasinya sudah oke lah ya, dari segi menulis, dari segi pengetahuan jurnalisme maupun bidang-bidang yang ditekuni. Ketika kami menjadi alumni, sudah menyebar dan mempunyai jaringan baru, nah diharapkan mempunyai perspektif yang bertambah dan sebagainya untuk disumbangkan kembali kepada masyarakat lewat tulisan. Karena bagaimanapun mungkin secara administratif kita sudah pensiun ya, karena memang ada aturan dari tenaga kerja usia 55 harus pensiun. Tetapi seorang wartawan tidak akan pernah pensiun, dalam pengertian itu adalah panggilan. Nah, teman-teman yang berdiaspora ini menjadi alumni Tempo diyakini masih memiliki semangat itu dengan pengalaman-pengalaman barunya. Dan ternyata itu mendapat sambutan yang cukup antusias dari para alumni, karena mereka kadang juga rindu untuk menulis di Tempo di tengah-tengah kesibukan banyak sekarang. Nah, kemudian dibikinlah rubrik itu mulai bulan April yang lalu, dan karena memang spesial, nanti soal nama catatan dari Palmerah ini juga spesial, nanti Mas Rustam bisa menceritakan lebih detail. Nah, kemudian muncullah rubrik ini, dan memang kemudian masalah banyak tulisan dari kawan-kawan yang sangat unik, sangat berkarakter, bernas dan sebagainya, karena bagaimanapun saya juga merindukan tulisan kawan-kawan itu gitu, meskipun sama tekan gitu ya, tapi kita selalu menjadi pengagum tulisan-tulisan teman-teman itu, dan kita harapkan juga bisa diterima oleh publik secara luas. Kira-kira gitu Mbak ringkasnya. Oke, yang membedakan tulisan dari teman-teman jurnalis Tempo yang masih ada di Tempo sama di catatan Palmerah itu apa sih? Mungkin kayak kalau jadi kan kalau di editor sendiri nih, kalau di Tempo kan ada ini nih aturannya, rulesnya seperti ini, harus berapa karakter gitu ya, ataupun jenis tulisannya seperti ini. Kalau di catatan Palmerah ini sendiri harus ada ketentuan-ketentuan yang tertentu nggak sih untuk penulisnya ataupun alumni Tempo itu sendiri, Mas? Secara khusus tidak ya, karena bagaimanapun kalau gampangannya begini, karena mereka ini sudah di level yang cukup bagus, bahkan tanpa harus diedit pun saya bisa lepaskan tulisan-tulisan itu sambil merem gitu lah kalau orang bilang ya. Ini karena tulisan pasti sudah jadi dan kontennya bisa dipertanggungjawabkan, karena kan itu sudah instinktif ya kalau istilahnya di dalam darah kami para alumni itu, bagaimana Tempo mendidik kami untuk membuat sebuah karya tulis yang bertanggung jawab, dalam arti bisa kalaupun itu opini yang mengandung argumentasi yang kuat, kalaupun itu sebuah laporan narasi, ya pasti akan menjadi sebuah tulisan yang berdaging, yang ya istilah orang berdaging. Jadi kalau dalam pengertian teknis tidak ada batasan apapun, tetapi yang bisa kita harapkan adalah dengan bertambahnya jaringan teman-teman, dengan bertambahnya kayak jelajah kawan-kawan, kita mengharapkan ada insight-insight yang baru yang tetap memberikan inspirasi bagi banyak orang, kira-kira gitu. Dan sekali lagi ya juga daya tahan teman-teman untuk menulis, ya kita harapkan jadi rubrik ini bisa terus bergulir dengan baik. Itu Mbak Tiffany. Oke. Nah, siapa saja nih Mas Jo ini pensiunan Tempo yang mengisi rubrik ini? Mas Purwanto termasuk produktif, Mas Rustam juga menulis, kemudian ada Mas Idrus,
dan ada Kong Ali, kita memanggilnya, atau Mas Ali Anwar, yang selalu mempunyai minat yang unik dalam bidang sejarah. Saya kira tulisan Mas Ali Anwar juga menurut saya oke banget, karena kita akan mendapatkan fakta-fakta sejarah yang belum pernah terungkap di mana-mana, yang sangat unik. Misalnya tentang Kaisar Hirohito yang kemarin baru mengadakan perjalanan ke Indonesia. Nah itu Mas Ali punya bahan-bahan yang berbeda. Nah kira-kira gitu. Jadi kemudian kami masih menunggu teman-teman yang lain yang sudah siap untuk berkontribusi. Gitu Mbak. Oke. Mas ada hadiah-hadiah menarik nggak sih kalau berkontribusi di sini di catatan Palmera ini? Ya kalau begini, kalau dari secara umum di Indonesia kan monetisasinya berdasarkan paywall dan segala macam itu, ada kerjasama dengan startup Singapura dan juga berdasarkan donasi dari pembaca. Tetapi untuk teman-teman di Tempo ya akan berlaku seperti itu, selain ya ada beberapa bingkisan menarik lah dari Tempo, karena bagaimanapun mereka juga pernah lama bersama kita. Oke, siap. Siapa tahu maksudnya yang nonton kita ini langsung tertarik nih, aduh udah menjadi bagian, terus juga bisa melatih kemampuan jurnalistika lagi, ya kan? Terus ternyata dapat insentif ataupun penghargaan lah dari teman-teman. Oke, siap, ada. Mas. Pasti ada. Siap, thank you Mas. Nah, aku akan ngobrol sama Mas Pur nih, yang tadi katanya sudah sempat menulis di catatan dari Palmera. Mas Pur, halo. Mas Pur kali ini katanya nulisnya tentang lingkungan hidup, betul ya Mas ya, bukan musik. Karena kan kemarin-kemarinnya suka banget nih sepedaan gitu ya, dan juga konsen banget soal lingkungan. Nah, kira-kira Mas apa aja sih yang ditulis di dalam tulisan yang Mas udah kasih ke catatan dari Palmera ini? Mas mungkin boleh dikasih ini nggak, kayak ringkasan-ringkasannya dari tulisan itu Mas? Iya, sejauh ini sudah 3 kali kan. Jadi yang pertama adalah kebetulan di sekitar hari peluncuran rubrik catatan dari Palmera, ketika itu adalah hari ulang tahun Jakarta. Nah, ada diskusi itu di antara mereka yang mau dilibatkan dalam rubrik ini gitu. Nah, tentang tema diskusi pada acara peluncurannya gitu. Kebetulan kan waktu itu juga sedang ramai nih persoalan polusi udara itu jadi perbincangan, terutama di media sosial gitu kan. Paling tidak ketika saya masih bertugas, itu berlaku begini, sebagai konsekuensi dari memberi usulan, itu adalah mengerjakannya. Gitu. Jadi sebelum ditagih, saya berinisiatif untuk menulis apa yang saya usulkan itu. Jadi, nah kebetulan sih saya punya satu sudut pandang lah gitu ya, yang kebetulan sempat saya coret-coret di akun media sosial saya. Nah, jadi sudut pandangnya begini, karena krisis iklim itu adalah sekarang ya terjadi akibat perbuatan manusia. Jadi ada kegiatan aktivitas manusia yang menimbulkan emisi gas rumah kaca sehingga suhu bumi jadi makin panas. Lalu itu menjadikan bencana-bencana alam makin intensif, makin menimbulkan kerusakan, makin banyak orang yang menderita karenanya. Nah, si penyebab dampak ini harusnya bertanggung jawab secara moral gitu. Kalau urusannya moral adalah harusnya orang itu kalau tahu, aduh saya jadi melukai orang lain nih, terusnya saya hentikan kegiatan saya yang menyebabkan itu. Idenya begitu. Nah, dalam kasus polusi udara bisa berlaku sebetulnya, karena akibat polusi udara itu adalah adanya orang yang terpaksa menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, paru-paru, bahkan ada kanker gitu kan. Biaya untuk perawatannya juga besar, triliunan itu hanya di Jakarta saja sebetulnya.
Nah, itu sebabnya kan, lah kenapa kita nggak juga melihat ini sebagai persoalan moralitas gitu. Ya. Lu melukai orang lain, menyebabkan orang lain sakit, bahkan terpaksa meninggal, ya coba dong berpikir, coba hentikan apa yang membuat hal itu bisa terjadi. Ya. Nah, kita semua tahu sekarang penyebab terbesar polusi itu apa, polusi udara ya. Sebagian besar adalah kendaraan bermotor. Ya. Nah, motor yang membakar bahan bakar fosil, nah itu. Nah, solusinya sebetulnya kan jelas. Bagaimana keberadaan kendaraan bermotor di jalan itu dikurangilah kalau tidak mungkin dihentikan sama sekali. Dihentikan sama sekali itu nggak mungkin karena masih ada yang perlu menggunakan itu. Kedua juga, kalaupun ada insentif untuk beralih ke kendaraan bermotor yang sekarang sedang didorong, itu masih membutuhkan waktu. Dan saya juga yakin karena ada riset yang menunjukkan bahwa penggantian semua kendaraan bermotor yang ada sekarang ini di seluruh dunia itu perlu waktu 15-20 tahun. Itu kalau semua kendaraan bermotor yang diproduksi sekarang ini yang baru muncul dari pabrik itu semua kendaraan listrik. Kenyataannya kan begitu. Jadi masih panjang waktunya. Sehingga yang paling mungkin memang membatasi. Dengan membatasi itu mengurangi keberadaan kendaraan bermotor di jalan. Nah, itu ide tulisannya saya waktu itu gitu. Ya. Tulisan yang kedua kebetulan karena saya baru saja menghadiri acara di Indonesia Net Zero Summit. Jadi itu tentang krisis iklim lah ya. Nah, saya melihat sesuatu yang menarik di situ, bagaimana kalangan muda generasi Z itu mendominasi audiens. Mereka bukan saja datang dan mendengarkan ceramah atau diskusi yang ada ya, tapi mereka aktif bertanya dan berpendapat. Nah, itu menarik. Jadi itu yang membuat saya terdorong untuk tadinya saya merasa saya tidak punya waktu untuk menulis karena sedang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi karena saya melihat itu menarik, saya coba bagikanlah kepada pembaca Indonesia lah terutama ya. Jadi saya menulis semacam gaduh-gaduh lah antara laporan sebuah event dan komentar saya tentang apa yang saya lihat di situ, yang saya dengar di situ. Nah, itu yang dua tulisan saya yang terbit lebih dulu. Yang terakhir ini saya sebetulnya sempat juga coret-coret di akun media sosial saya, tapi waktu itu pendek aja. Kebetulan saya tuh sempat membaca sebuah artikel, saya lupa di mana dan kapan, tapi saya masih ingat tentang kalimat pembukanya. Jadi di kalimat pembuka itu dikemukakan kira-kira begini, dunia bisnis ini terobsesi dengan kecepatan gitu. Nah, padahal kecepatan itu kalau terlalu dikejar itu akan membuat fokus itu justru tidak bisa dicapai gitu. Jadi ada cerita, saya pernah nonton sebuah dokumenter tentang sebuah kasus di Boeing. Jadi di Boeing itu karena mengejar itu tadi kecepatan proses produksi, dan untuk itu diharapkan pendapatan dan labanya meningkat. Jadi fokus pada aspek keselamatan terabaikan, sehingga kemudian sempat terjadi kecelakaan beruntun. Nah, itu contohnya. Jadi kalau mau dikasih perumpamaannya ya, kalau kita mengendari kendaraan bermotor dengan kecepatan yang tinggi, itu area penglihatan kita itu makin menyempit. Jadi sebetulnya kita punya sudut pandang mungkin selebar ini gitu ya. Tapi ketika kita mengebut dengan kecepatan tinggi itu makin sempit, sehingga banyak yang kita lewatkan, dan itu salah satu penyebab kecelakaan. Nah, itu saya hubungkan dengan
apa namanya, kecenderungan di kalangan pengguna sepeda yang mengejar kecepatan. Banyak yang begitu. Dan ya umumnya sih di mereka yang menggunakan sepeda untuk sport ya. Karena sekarang udah pakai ini Mas, salah satu aplikasi yang mengukur kecepatan dan juga jarak. Jadi kalau misalnya jaraknya jauh gitu ya, terus cepat, itu berarti keren banget gitu, kayak lari, sepeda, jalan. Itu jadi objek kompetisi di kalangan pengguna sepeda memang. Sebetulnya itu bagus ya buat motivasi gitu. Di antara pengguna sepeda yang untuk keperluan sehari-hari ada juga gitu. Jadi saling memotivasi gitu, bukan kecepatannya tapi jaraknya. Jadi jarak tempuhnya dalam seminggu misalnya gitu berapa jauh. Jadi artinya dia ya mungkin hampir tiap hari menggunakan sepeda kemana-mana gitu. Ya. Menarik. Tapi kalau untuk musik nih Mas, ada rencana nggak untuk nulis musik? Karena kan Mas juga senang musik nih Mas Pur. Iya. Sebetulnya saya masih ya mendengarkan musik, tapi mungkin tidak seintensif dulu. Meskipun begitu sih, saya masih sering menemukan band-band baru yang menarik. Saya kira sih mungkin ya nanti sesekali saya akan nulis juga. Walaupun sebetulnya di akun media sosial saya kadang-kadang saya cuma nulis pendek aja. Kalau nemu sesuatu yang menarik gitu ya, saya kasih komentar sedikit gitu. Mungkin ya nanti dari situ bisa dikembangkan lah gitu. Berarti ada kemungkinan akan menulis juga tentang musik ya, Mas ya? Oh iya. Oke, siap. Ditunggu Mas tulisan-tulisan berikutnya, dan juga untuk para pencinta sepeda juga mungkin yang tadinya cuma sekedar ikut-ikut teman, lomba cepet-cepetan, lama-lama udah jadi salah satu habit atau kebiasaan untuk kemana-mana naik sepeda. Dan mudah-mudahan didukung juga sama regulasi pemerintah ya Mas ya. Sebenarnya kalau ngomongin itu kan keselamatan, keamanan ketika bersepeda, kalau misalnya nggak ada ruangnya juga bingung kan mau naik sepeda di ya itu sekarang yang terjadi ya, walaupun di sebagian ruas jalan di Jakarta lah gitu ada yang namanya jalur terproteksi, tapi kenyataannya kan lebih banyak digunakan oleh kendaraan motor juga gitu. Nah itu itu problem yang memang masih harus cari gimana caranya. Betul. Siap Mas Pur, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya dan juga tulisannya yang aku baru denger aja udah menginspirasi gitu ya. Mungkin yang aku baca kayak ternyata penulisnya bukan hanya menulis dan mensuggest gitu, ternyata juga menjadi pelakunya gitu. Thank you Mas Pur. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama Bang Rustam. Bang Rustam juga udah nulis di rubrik catatan dari Palmerah. Bang Rustam, boleh diceritain nggak sih tulisan apa aja yang udah Bang Rustam tulis, biar mungkin sahabat Nemo nih, pengen nih baca tulisan Bang Rustam. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin berbagi informasi lah. Tadi kan Mas Tulus bilang bahwa kenapa judul rubriknya catatan dari Palmerah, ya? Dan saya sebetulnya merangkum, waktu itu ada diminta usulan dari semua teman-teman pensiunan Tempo untuk memberi nama pada rubrik ini, macam-macam pandangan dan pendapatnya. Kemudian saya coba rangkumkan dengan catatan dari Palmerah. Kenapa begitu? Pertama, catatan itu saya ambil dari sebuah ikon dari Tempo sendiri, yakni dengan catatan pinggir sebagai isi tetap dari Mas Gunawan Muhammad, yang itu menjadi ikon tersendiri buat Tempo. Orang kalau bicara tentang Tempo selalu berbicara tentang catatan pinggir ya, yang sekarang sepertinya sudah tidak ada. Kemudian kita ini semua ini kan datang dan pergi dari Palmerah ya. Oleh karena itu kata-kata catatan dan dari Palmerah itu menjadi ikon yang penting buat kehidupan kami para pensiunan ini ya. Ya, kami bangga dengan catatan pinggir, dan kami memang berkarya berawal dan mengakhirinya
ataupun mengakhirinya di Palmera. Maka muncullah usulan catatan dari Palmera itu tentang nama rubrik. Kemudian tulisan saya pertama, kalau Mas Pur tadi mengaitkan dengan ulang tahun Jakarta, saya mengaitkannya dengan 21 Juni. Setahu saya bahwa walaupun launchingnya mungkin tidak tepat pada tanggal 21 Juni, tetapi diniatkan rubrik ini muncul pada tanggal 21 Juni. Nah, itu adalah tanggal di mana Tempo, Detik, dan editor 3 media berita pada zaman Soeharto di Bredel. Nah, di situ saya sebagai kepala perwakilan Tempo di Jogja dan Jawa Tengah tentu sangat punya kesan yang mendalam tentang peristiwa 21 Juni itu, ya. Nah, kalau tadi kegiatan kami ini menjaga kewarasan, maka tulisan saya ini dimaksudkan untuk melawan lupa, ya toh. Ingat bahwa kemerdekaan pers yang kita nikmati sekarang itu diperjuangkan, bukan hadiah. Jadi diperjuangkan baik oleh wartawan, baik oleh kaum intelektual, baik oleh mahasiswa, maupun dari para politisi yang pro reformasi. Maka lahirlah kemudian dari peristiwa tersebut, lahirlah gerakan yang bisa membuat terjadinya reformasi sehingga Tempo bisa terbit kembali. Karena itu saya sangat bergairah ketika menyatakan bahwa akan tanggal 21 Juni launching ini, saya bergairah sekali untuk menuliskan tentang peristiwa 21 Juni, pemberedelan Tempo dan 2 media lain. Itu, Pak. Oke, mantap. Isinya kurang lebih terkait apa sih Mas yang menarik terkait dengan pemberedelan itu, apa yang terjadi sih Mas? Mungkin boleh diceritain dikit nggak? Ya, kalau secara personal tentu satu, saya baru punya anak saya yang kedua baru saja lahir seminggu sebelum kejadian. Dengan dibredelnya Tempo, yang kemudian artinya ditutup tempat saya berkarya dan mencari nafkah, tentu itu membuat saya gundah gulana ya. Dan kemudian ya saya jadi terus kemudian ikut melakukan demonstrasi dan sebagainya. Kemudian para seniman ikut bergabung, para mahasiswa, kaum intelektual, apalagi kita di Jogja ya, tentu masyarakat yang semacam itu sangat keberatan terhadap peristiwa yang dialami oleh Tempo, yang menjadi salah satu referensi mereka lah ya dalam informasi berita yang dalam konteks berita. Nah, kemudian dari situ juga muncul gerakan, menjadi amunisi yang lebih banyak dari gerakan reformasi yang sudah ada sebelumnya. Sehingga muncul gerakan-gerakan organisasi wartawan profesi yang non bentukan pemerintah ya, muncul AJI ya toh, kemudian ada gerakan sehingga melahirkan reformasi, ada undang-undang baru tentang pers ya toh yang dikeluarkan tahun 99, dan kemudian terjadi kemerdekaan pers yang sangat ada self regulation, jadi pers tidak perlu takut pada pemberedelan pemerintah karena melarang dan membredel pers itu bisa dipidana. Itulah antara lain yang saya tulis. Ya. Jadi itu buah-buah dari sebenarnya tanda kutip ya, sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, tapi justru jadi ada saat ini kita menikmatinya, ada kemerdekaan, bahkan ada undang-undang yang mengatur supaya itu nggak terjadi lagi. Dan cerita menariknya juga saat itu Bang Rustam lagi baru aja anak keduanya lahir gitu ya. Pasti saat itu ada takut, ada juga marah gitu ya. Mungkin dalam tulisannya kita bisa baca emosi Bang Rustam itu gitu loh. Teringat lagi masa-masa itu gitu. Tapi kalau melihat sekarang kita bisa merayakan lah kemerdekaan ini ya Bang. Bang, sekarang kan menjadi ada beberapa masyarakat gitu yang mengadu gitu di Dewan Pers gitu kan tadi. Nah, ada rencana nggak sih Bang untuk menulis aduan-aduan masyarakat terhadap media atau keluhan masyarakat ke Dewan Pers ini sendiri, Bang?
Baik, terima kasih. Pertama saya perlu menyatakan kekaguman terhadap Mas Pur ya, yang produktif sekali. Nah, sebetulnya saya punya tulisan yang 99% sudah siap untuk saya kirimkan ke Indonesia. Nah, terkait dengan apa yang saya sedang geluti sekarang di pokja pengaduan tersebut ya, yakni bahwa orang ada yang mengatakan bahwa kebebasan pers sekarang jadi kebablasan ya. Kalau menurut saya bukan kebablasan lah, tapi acak-acakan lah kira-kira gitu ya. Karena teman-teman ini sebagian yang mungkin, makanya saya ingatkan kepada di dalam tulisan secara tersembunyi saya selipkan bahwa kemerdekaan pers ini diperjuangkan loh. Jangan kemudian kalian diacak-acak kira-kira begitu. Nah, karena banyak sekali isi pengaduan yang datang ke Dewan Pers itu ya membuat kita menjadi prihatin dalam konteks kalau Mas Pur, Mas Tulus, saya dan semua wartawan yang sengaja menjadi wartawan ya, kemudian mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan dan kemudian digembleng di medianya untuk menjadi wartawan profesional gitu. Agak miris kita melihat sekarang kok banyak teman-teman yang sekenanya gitu loh, menjadi wartawan itu sekenanya, sehingga kita harapkan bahwa wartawan adalah bagian dari komunitas intelektual masyarakat gitu. Jadi agak bertanya-tanya kita apa iya gitu loh kalau lihat nanti sebagian dari perilaku teman-teman wartawan yang sekarang. Nah, saya coba tuangkan itu ke dalam sebuah tulisan yang 99% saya bilang siap ini. Cuma satu pertanyaan saya bahwa sebetulnya ini tulisan lebih layak dibaca oleh wartawan gitu loh. Nah, apakah juga pantas untuk ditulis dibaca oleh para komunitas Indonesia. Nah, tapi ya mudah-mudahan manfaat juga lah untuk komunitas Indonesia. Ya. Kan mungkin juga yang komunitas Indonesia kan suka menulis juga tuh, mungkin bisa jadi masukan juga untuk tulisan-tulisan mereka gitu ya, yang lebih tanda kutip dipertanggungjawabkan juga, karena kan teman-teman penulis Indonesia juga dibaca oleh masyarakat juga pastinya, dan juga mungkin wartawan-wartawan Tempo juga belajar gitu banyak dari para alumni, salah satunya Bang Rustam gitu ya, yang ternyata menampung begitu banyak keluhan masyarakat terkait tulisan-tulisan wartawan di luar sana. Oke, ditunggu Bang Rustam tulisan-tulisannya lagi biar nggak kalah dari Mas Pur. Berkompetisi. Siap. Nah, sahabat Tempo, perbincangan kita semakin menarik nih. Tapi kita masih break dulu sejenak untuk mendengarkan atau mendinginkan suasana berikut jeda berikut ini. Tempo menjadi media yang pertama kali kepada bocoran aspirasi gila yang kentang. Pengesahan RKUHP ini memang tak hanya membuat was-was. Yang dikomentari itu adalah cover story koran Tempo pada tanggal. Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat, saya juga rakyat.
masih bertemu lagi dengan saya Tiffany Angelika dan kita akan masuk di segmen ketiga. Dan ini adalah segmen terakhir dari acara Ngopi Sore hari ini. Dan kita akan lanjutkan kembali dengan obrolan kita mengenai rubrik catatan dari palmerahindonesiana.id. Langsung aja aku kembali ke Mas Tulus. Halo Mas Tulus. Siap. Mas Tulus, kita bernostalgia sedikit. Gitu Waduh. Ya. Nah, siap, pengalaman menarik apa sih Mas selama menjadi wartawan? Mungkin boleh ceritain nggak Mas? Wow, ya tentu saja banyak ya kisah-kisah yang bagi saya secara pribadi mengesankan, berkesan dan juga mungkin juga bagi orang lain kalau mendengarkan ceritanya. Sama seperti Mas Rosta, Mas Purwanto dan juga saya kira hampir semua awak Tempo. Kita ini kan selama di Tempo, desk-nya, kompartemennya selalu dirotasi begitu ya, secara periodik, mungkin dalam 6 bulan sekali dirotasi pindah kompartemen agar kita juga mengetahui isu-isu di luar minat kita misalnya. Nah, begitu juga saya waktu itu pernah memimpin atau mengampu untuk kompartemen Metro di koran, di Nasional dan Investigasi, di majalah, kemudian juga Gaya Hidup dan sebagainya gitulah. Nah, tapi yang ini satu atau dua saja cerita yang sekarang mungkin ada relasinya dengan keadaan sekarang. Itu ketika saya menjadi redaktur bidang Metro yang mengawasi isu-isu di Jakarta dan metropolitan di koran ya, waktu masih di Kolbak kantor kami. Nah, mungkin sekitar tahun 2003 atau 2004 gitu ya, waktu itu merebak isu karena sebelumnya ada banjir besar pada 2002 yang kemudian isunya beralih ke kenapa banjir besar muncul karena daerah puncak sudah diokupasi oleh banyak villa dan sebagainya. Kemudian isu bergeser, selain villa, ternyata villa itu juga banyak selain orang-orang kaya di Jakarta, tapi juga banyak jenderal, banyak pejabat di Jakarta yang juga memiliki villa di sana. Nah, kami menggarap isu itu waktu itu karena itu masih di wilayah Metro gitu ya, bersama tim di teman-teman di Dex Metro, dan kemudian kami mendapati salah satu yang memiliki villa tanpa IMB itu adalah Gubernur DKI pada waktu itu, Bapak Sutioso. Nah, waktu itu memang jadi seru, dan yang menjadi sangat berkesan bagi kami adalah karena saya editor di situ, kemudian memimpin tim, saya minta salah satu reporter agar menembus villa itu seperti apa, harus diceritakan dari lapangan gitu ya, agar kita tidak hanya mendapatkan klaim, tidak hanya mendapatkan info, tetapi di lapangan kita juga punya faktanya gitu. Dan ternyata memang sulit waktu itu masuk. Waktu itu kalau nggak salah Bang Ali Anwar kalau nggak salah yang berjalan ke sana sebagai reporter. Dan berhasil masuk, memang kita berhasil mereportase villa beliau dan kemudian fotonya muncul. Nah, kemudian cukup itu menjadi HL koran pada waktu itu, tetapi kemudian dampaknya adalah, kalau dalam tanda kutip ya, dampak kami diundang beberapa hari kemudian oleh beliau, Pak Sutioso ini gitu. Mungkin dipanggil maksudnya, tapi kami diundang lah gitu. Nah, itulah kemudian beliau cerita banyak tentang bla 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 segala macam, tentang villa dan sebagainya, dan bagaimana situasi yang versi beliau. Artinya pemanggilan-pemanggilan semacam ini masih terjadi pada waktu itu, dan kami layani sepanjang itu tidak mengubah atau menekan kebijakan redaksional kami. Selama di kompartemen Metro itu, sebenarnya saya 3 kali berurusan dengan beliau gitu ya, karena ada banyak isu waktu itu. Selain banjir, sempat juga ada isu tentang Jakarta yang darurat sampah, ya, darurat sampah karena tidak bisa dibuang ke TPA di Bantar Gebang, dan kita melakukan in-depth reporting dan menemukan beberapa hal yang menarik. Kami dipanggil lagi untuk beri penjelasan versi beliau. Nah, saya kira yang agak menarik waktu itu membuat saya bertanya-tanya adalah dalam salah satu pemanggilan itu malam hari, ini tanda kutip ya, karena dipanggil
kami punya niat baik untuk ikut juga menjelaskan versi Iya. teman-teman kami dan dia menjelaskan versi beliau. Jadi kita datangi tidak masalah. Kami waktu itu dengan atasan saya yang sekarang sudah almarhum Mas Daru. Nah, di rumah dinas beliau di daerah Lapangan Banteng ya, yang rumah dinas gubernur kan di sana. Ketika sampai malam hari, kami diminta menunggu sebentar di teras, dan kemudian beberapa saat kemudian dari dalam muncul, ini mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya karena berkaitan sekarang. Yang saya kaget, jadi dia menyilakan kami masuk. Saya kaget karena orang ini tidak ada hubungannya dengan, dia bukan staf di gubernuran, dan saya yakin juga bukan orang ASN. Kok dia yang menemui kami dan kemudian menyilahkan. Dan saya sudah bertanya-tanya kenapa ini sesuatu yang kecil yang tidak pada tempatnya sering membuat kita jadi bertanya-tanya kita sebagai wartawan. Yeah. Nah itu yang membuat saya tanya kok dia yang menyilahkan kami untuk masuk menemui Pak Sutioso. Di dalam Pak Sutioso sudah lengkap dengan para staf dan wakil-wakil gubernur dan sebagainya. Yeah. Nah kemudian waktu berjalan saat ini beliau yang membuka pintu dan menyilahkan kami itu adalah salah satu tokoh yang sedang running paling favorit menjadi cawapres saat ini. Jadi saya mengusutkannya. Artinya apa? Saya mengambil kesimpulan. Begitulah sebuah karir politik dibangun kayaknya ya. Berdekat-dekat dahulu dengan kekuasaan yang mungkin dia bisa dekati, membuat koneksi-koneksi dan sebagainya, sehingga sekarang bisa mencapai posisi di mana menjadi salah satu yang paling favorit untuk cawapres. Terserah dia nanti akan dipasangkan pada siapa. Nah itulah yang pengetahuan itu ternyata begitu kita tunggu sehingga ada bukti bahwa memang karir-karir politik bisa dibangun dari hal semacam itu. Ini yang membuat saya berkesan. Tapi di luar itu ya saya kira banyak, misalnya ketika ada penugasan-penugasan ke luar negeri atau ke daerah, kita bisa membuat laporan-laporan perjalanan yang menarik. Dan ketika di Departemen Investigasi majalah, kita membuat laporan tentang Batam yang pada permainan bisnis untuk mengokupasi daerah itu menjadi hanya banyak ruko-ruko dan sebagainya gitulah. Banyak yang dan kemudian juga ada investigasi tentang setelah tsunami di Aceh, banyak sekali LSM internasional datang yang untuk membuat proyek kemanusiaan, ternyata dananya juga sebagian ada yang dialihkan ke hal yang tidak pada pantasnya. Itu kira-kira yang bagi saya menarik selama di tim. Itu sih Mbak yang bisa diceritakan. Oke, Mas, berarti kalau misalnya ini ada salah satu tokoh gitu ya, tokoh penting ketika diangkat dan mungkin isunya tersebut atau cerita mengenai beliau gitu ya tidak diperkenankan oleh beliau, lebih baik memang ada ya itu semacam hal pemanggilan wartawan tersebut, diajak ngopi bareng, tanda kutip diajak ngobrol, daripada kalau zaman sekarang mungkin kan ada beberapa tokoh gitu yang memilih untuk klarifikasi di tempat lain atau di YouTuber gitu ya. Nah ini lebih baik sebenarnya secara etika tuh ngobrol sama wartawan gitu, secara etika baik atau menyeramkan sih buat wartawan sendiri, pas dipanggil kan deg-degan juga tuh Mas. Betul ya. Kalau bagi saya ambil positifnya begini Mbak Tiffany. Sepanjang pertama ketika kami diminta datang bertemu itu kan pasti berangkat dari laporan kami ya, laporan jurnalistik yang muncul di koran maupun di majalah. Sebelum diminta bertemu saya cek lagi nih apakah kami mempunyai kelemahan dalam laporan-laporan itu. Ternyata kalau memang dari SUP jurnalisme memang aman, kita akan menghadapinya dengan tenang-tenang saja ya, ketemu ke rumah deg-degan ada karena dipanggil. Tetapi ketika kita punya basic yang kuat, punya modal yang kuat untuk bertahan, ya kita datang dan kita ingin lihat versi dia seperti apa. Jadi sepanjang mungkin ada dia untuk membuat tekanan-tekanan agar mengubah arah kebijakan, tetapi kita toh selalu punya cara sendiri bahwa itu tidak bisa mereka mempengaruhi arah kebijakan redaksi. Jadi tetapi memang kita punya kayak kode etik ya, ketika saya yang diminta datang tentu tidak bisa sendiri, harus ada
satu atau dua orang lain yang menjadi saksi. Nah, saya waktu itu mengajak Mas Daru atasan saya dan dia ya kita hadapi aja, kita datang. Dan ternyata kemudian ya udah beliau memaparkan versinya. Kalau ada yang baru, ada yang merupakan verifikasi ya kita akan muat. Kalau cuma sekedar membela diri dan apa itu ya udah berarti sudah ceritanya sudah selesai. Jadi kita ada posisi yang di sana tetap bertahan. Kalau teman-teman yang di kantor saya kira masih banyak juga cara-cara pemanggilan yang bahkan ada disertai dengan koper berisi uang segala macam kan banyak sekali. Ada juga yang rumahnya tiba-tiba pagi-pagi ada golok di depan rumahnya, itu masih terjadi. Dan ketika yang paling keras adalah ketika di proklamasi diserang, ya kemudian kita juga ikut saling menguatkan lah, pernah diserang baik di Valba maupun di proklamasi kan pernah kejadian semacam itu. Tetapi saya kira sepanjang kita masih tetap berpegang teguh pada standar operasian jurnalisme yang pada umumnya yang ketat itu, ya kita pasti bisa bertahan dengan baik. Bahwa akses di luar itu ya kita hadapi saja seperti yang pernah kita alami. Itu sih, Mbak. Oke, siap Mas. Terima kasih nih sharing-sharingnya terkait dengan pengalamannya menjadi wartawan. Saya sebagai wartawan muda juga jadi oke, ternyata itu boleh ya, dan itu tidak menakutkan karena wartawan Tempo terkenal untuk tidak mau dilobi ataupun diajak bahkan ngobrol. Bahkan kalau misalnya kayak sederhana datang ke satu event gak boleh bawa ini Mas, kayak apa sih goodie bag-nya atau apanya. Betul. Gitu. Kalau itu garis mati Mbak. Artinya dari sebuah liputan kita tidak boleh bawa apa-apa dari mereka. Tetapi begini, yang saya alami itu kan berita sudah keluar, sudah jadi polemik yang kencang, dan beliau minta ketemu untuk menjelaskan versi dia. Jadi saya kira itu bagian dari cara kerja wartawan juga, bagaimana sih verifikasi atau cover putusan yang bisa kita jalankan. Sementara kemarin sudah, apakah beliau akan memberikan data baru atau memberikan data baru atau pendapat baru, ya kita datangi. Jadi memang sepanjang, apalagi ketika kita bertemu itu kan dia dengan seluruh stafnya, jadi kekuatan penuh itu waktu berada. Artinya itu juga sesuatu yang resmi. Kita datangi juga ke kantor gubernuran, dan kalau ke rumah dinas kan masih oke lah kita ketemu ya, karena itu pasti hal yang resmi juga. Gitu Mbak. Oke Mas, terima kasih ceritanya. Nah aku penasaran nih dari Mas Pur, gimana nih Mas? Mas Pur ada cerita juga nggak sih Mas yang menarik yang pernah dialami selama menjadi wartawan Tempo, Mas Pur? Ya, buat saya sih pengalaman menarik ya ketika mendapat kesempatan meliput konser beberapa pemusik yang kebetulan saya suka, dan kebetulan saya ada di antaranya yang saya dapat kesempatan untuk wawancara walaupun hanya sebentar gitu. Tapi sebetulnya buat saya yang paling menarik di Tempo adalah hubungan antar orang yang sifatnya egaliter. Jadi tidak ada kasta, tidak ada golongan, kelamin, identitas kelompok gitu. Semua dihargai sebagai individu yang boleh berpendapat tentang apa saja. Nah, dengan begitu kan orang lalu tidak ada yang merasa dihambat dalam berkarya atau bisa kreatif gitu. Nah, dalam hubungan itu saya punya pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Jadi ketika saya dipercaya untuk menjadi semacam pimpinan proyek lah gitu, mengubah format koran Tempo dari broadsheet yang besar itu, kertas yang gede, ke format yang tabloid. Itu tahun 2005 kalau nggak salah ingat saya. Waktu itu sebetulnya ini iseng-iseng aja mulainya sih, karena saya dengar ada pembicaraan non formal yang kelihatannya pengen mengubah atau membuat perubahan lah untuk koran Tempo gitu. Nah, kebetulan waktu itu sedang menjadi tren di luar juga format yang tabloid itu. Nah,
saya lalu berinisiatif untuk mengajak beberapa teman untuk membahas soal ini gitu. Nah, kebetulan waktu itu juga ada pergantian pemimpin redaksi di Koran Tempo. Mas Torik masuk sebagai pemimpin redaksi. Nah, saya kerjasama dengan Mas Torik itu yang menurut saya yang saya tidak bisa lupa. Karena Mas Torik sepenuhnya mempercayai saya setelah saya presentasi di direksi yang disetujui, saya bisa bekerja dengan leluasa dengan tim desainer dan lain sebagainya, sehingga sampai pada satu usulan dan itu kemudian disetujui, akhirnya di launching. Itu yang paling buat saya sih paling berkesan. Karena saya tidak mendapatkannya di tempat lain. Saya punya pengalaman beberapa kali pindah di tempat kerja di media juga, tapi di Tempo yang paling menurut saya yang paling khas, ada duanya. Nah, itu sebabnya mungkin ya saya bertahan sampai saya mengakhiri tugas itu. Jadi jatuh cinta ya sama cara kerjanya, terus juga orang-orang di dalamnya yang Mas Torik juga memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk Mas Pur ini sendiri berinovasi lah gitu, mengajukan beberapa macam ide gitu ya, dan dipercaya penuh gitu. Jadi nggak cuma ngejalanin tugas doang, tapi bisa ikut berinovasi dan memberikan perubahan lah gitu ya, Mas ya. Oke. Thank you Mas Pur sharingnya. Aku pengen dengar dari Bang Rustam nih. Bang Rustam dulu pernah jadi kepala Biro Tempo di Yogyakarta, ya kan? Nah, dulu katanya Anies Baswedan saat jadi mahasiswa UGM nih sering bertandang ke kantor Tempo di Yogyakarta. Ada cerita menarik nggak sih terkait hal itu, Bang? Ya, betul. Anies Baswedan pernah ya bertandang ke kantor Tempo. Tentu tidak sering, tapi yang saya ingat ketika Tempo dan dua media lainnya di Bredel, Anies yang waktu itu masih mahasiswa datang ke kantor Tempo yang kebetulan tidak terlalu jauh dari kampus UGM ya, kita di Jalan Kaliurang KM 5, mungkin kampus UGM itu Jalan Kaliurang KM 2 barangkali kira-kira begitulah. Dan Mas Anies kan waktu itu baru selesai dari ketua BEM UGM kalau nggak salah, sehingga beliau memang biasa juga mungkin berorasi atau tampil di tempat umum, dan tentu saya sangat mengapresiasi ya kedatangannya ke kantor Tempo, yang datang menyatakan saya ingin ikut demo besok karena waktu itu memang sudah ada rencana demo yang cukup besar gitu ya, yang akan dihadiri para profesor ya, ada Pak Umar Khayyam, ada Asad Siregar, ada waktu itu mungkin asisten dosen ya Rizal Malarangeng waktu itu juga turun ke arena demo, ada Cak Nun sastrawan ya yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Mas Anies juga termasuk begitu. Nah, jadi waktu Mas Anies mahasiswa saya sudah kenal, dan kemudian setelah beliau juga berkiprah sebagai tenaga pendidik ya, pernah jadi rektor, kemudian juga punya lembaga penelitian, juga kita masih saling kontak ya. Terakhir sebagai sesama alumni UGM juga kita pernah ketemu waktu beliau masih selaku gubernur DKI. Itu. Ya. Ada perubahan banyak nggak sih Anies Baswedan yang dulu yang Bang Rustam kenal dengan yang sekarang, Bang? Ya saya kira nggak ada ya, beliau tetap orang yang hangat ya. Kalau urusan politik saya tidak mau ikut campur, tapi sebagai personal beliau tetap orang yang hangat dan menegur duluan ketika dia sudah gubernur. Saya masih di dunia jurnalistik, ya menegur saya duluan, jadi mengenal saya begitu ya. Ya sebagai personal menurut saya beliau orang baik ya.
Oke, baik. Nah, mungkin cerita-cerita terkait kalau pandangan politik mungkin bisa dibaca di Tempo aja gitu ya. Cuma cerita-cerita menarik gitu yang mungkin Bang Rustam alami, juga tadi Mas Tulus, juga Mas Pur, ini kita bisa baca lebih banyak lagi di catatan dari Palmerah. Tapi sebelum nanti mungkin Sobat Tempo membacanya gitu ya, mungkin ada closing statement dari Mas Pur atau Mas Tulus juga Bang Rustam nih terkait dengan catatan dari Palmerah. Mungkin dari Bang Rustam dulu, Bang. Ya, baik. Tadi saya juga saya kan karir di Tempo sangat panjang ya. Sejak awal mulai kerja sampai dengan pensiun, sampai dengan diperpanjang gitu, adanya di Tempo. Walaupun sempat mampir di menjadi koresponden Jawa Post di Los Angeles, sempat mampir di majalah DR, dan sempat mampir di media Indonesia Minggu, tapi bisa dibilang saya ya hanya bekerja di Tempo lah kurang lebih. Nah, itu tidak hanya sebagai wartawan. Saya kemudian menjadi internal ombudsman, kemudian pernah menjadi kepala divisi SDM dan umum, yang di situ menangani legal, yang disitulah peristiwa pengepungan kantor Tempo diproklamasi oleh anak buahnya Tommy Winata ketika kita menulis tentang ada Tommy di Tanah Abang gitu, itu menjadi tanggung jawab saya. Saya juga keamanan gedung, keamanan orang, dan proses legalnya gitu menjadi tanggung jawab saya juga. Dan sebagai internal ombudsman saya juga harus siap dimaki-maki orang yang mengadu datang ke Tempo untuk menyatakan kalian ini menulis yang tidak benar, kalian telah memfitnah dan lain sebagainya. Dan saya harus meredamnya dan menetralisirnya dan menyelesaikan pengaduan tersebut secara baik gitu. Ya. Nah, jadi semua ini bagian dari kegiatan jurnalistik ya, baik dalam proses liputan, baik dalam proses mempertanggungjawabkan karya jurnalistik. Gitu. Terima kasih Mbak Tiffany. Oke, baik. Harapannya untuk catatan dari Palmerah apa nih, Bang? Ya, saya tentu berharap saya sendiri bisa lebih banyak berkontribusi, dan kemudian teman-teman pensiunan lain itu juga ikut banyak memberi warna kepada tulisan-tulisan yang ada, karena kita datang dari beragam latar belakang yang berbeda dan kemudian menemukan pengalaman-pengalaman berbeda setelah kita pensiun. Itu, Mbak. Baik. Terima kasih Bang Rusman. Sekarang Mas Tulus mungkin boleh kasih harapan ini untuk catatan dari Palmerah, Mas Tulus? Iya, terima kasih. Saya kira catatan dari Palmerah ini bisa menjadi pintu bagi kawan-kawan alumni untuk terus berkontribusi dan memenuhi panggilannya sebagai seorang jurnalis yang tidak akan pernah pensiun. Kenapa harus berkontribusi? Atau begini, teman-teman alumni ini kan punya skill, punya pengetahuan yang luas, yang bagus dalam jurnalisme maupun dalam tulis-menulis, dan itu sangat layak untuk dibagikan kepada siapapun. Nah, lewat catatan dari Palmerah, saya kira peluang itu sangat terbuka lebar, dan semoga ini bisa tidak sekedar menjadi kelangenan gitu ya barang ini kalau orang Jawa bilang, tapi lebih berarti bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan juga ya mungkin bisa menjadi memperkaya dunia jurnalisme dan literasi. Karena pernah disampaikan bahwa di era sekarang ini ketika internet begitu terbuka, digital begitu terbuka, hoax dan berita-berita palsu luar biasa banyaknya. Nah, kita bisa berperan untuk menjernihkanlah hal-hal yang bisa kita jernihkan lewat apa yang kita miliki dan kita punya alatnya. Terima kasih, itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Tulus. Last but not least, Mas Pur, mungkin ada harapan nih untuk catatan dari Palmerah, Mas Pur. Oh ya, saya sih berharap Detik Baru ini bisa hidup lah gitu ya. Alumni Tempo kan umumnya setahu saya menulis yang bagus. Minatnya juga seperti kata Mas Rusman tadi beragam. Saya yakin banyak cerita menarik yang bisa mereka
bagikan gitu. Jadi saya kira kalau mereka mau aktif berkontribusi itu, mestinya rubrik ini akan bisa langgeng ya, dan jadi menyumbang nilai ya buat Indonesiana dan pembacanya. Gitu sih. Baik, terima kasih Mas Pur, Mas Tulus, juga Bang Rusman udah benar-benar kasih ke kita gitu ya terkait dengan cerita-cerita selama menjadi wartawan Tempo. Dan juga apa saja sih nilai-nilai jurnalisme gitu yang mungkin masih sebagian kecil gitu, dan juga cerita-cerita dari tulisan catatan dari Palmera yang sudah dipost gitu atau dipublikasikan kepada masyarakat dan juga komunitas Indonesiana terutama gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bang Rustam, Mas Pur, juga Mas Tulus untuk waktunya, kesempatannya. Salam sehat untuk semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atau Sobat Tempo yang sudah memberikan waktunya dan juga sudah menikmati gitu acara obrolan ngopi sore kita hari ini. Dan juga sampai di sini kami temani para sahabat Tempo. Jangan lupa selalu kunjungin website Tempo Media Group di www.tempo.co dan serta selalu baca majalah Tempo setiap minggu dan juga koran Tempo digital setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media. Dan untuk mencari informasi berita terupdate serta acara Tempo selanjutnya juga bisa ditemukan di sana. Akhir kata, saya Tiffany Jelika beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah!